Wajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini kita berada di spot selanjutnya dari perjalanan Tunapatilas dan yang Nirata. Jadi ini salah satu dari peninggalan beliau atau petilasan Dang Yang Nirata di Pura Suranadi ini. Jadi kita mau sekalian bersembahyang dan melukat di lokasi ini ya. Kita masuk aja langsung. Ya, setelah dari Pura Batu Bolong yang kita bahas dalam episode sebelumnya, Dang Yang Nirata menuju ke timur, yaitu ke Lingsar. Di sana, beliau mengajarkan tentang filosofi hidup kepada komunitas suku Sasak, yaitu Wetutelu, tentang ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, hubungan baik antara manusia dengan manusia, dan hubungan baik antara manusia dengan alam. Sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara suku Sasak, yaitu penduduk asli Pulau Lombok, dengan suku Bali yang merupakan pendatang, walaupun berbeda agama. Inilah wujud toleransi yang diajarkan oleh beliau. Simbol harmoni antara suku Sasak dan suku Bali diwujudkan dalam bentuk Taman Lingsar. Ya, untuk lebih lengkapnya, Sobat Pemilih bisa tonton video saya yang sebelumnya tentang sejarah dari Taman Lingsar. Bertolak dari Lingsar, beliau melanjutkan perjalanan ke timur dan tiba di sebuah hutan yang kita kenal sekarang dengan hutan Suranadi. Di lokasi ini beliau menemukan 5 sumber mata air yang saat ini disucikan oleh umat Hindu di Lombok yang dikenal dengan Panca Tirta, yang terdiri dari tirta pembersihan, petirtaan, tirta pengelukatan, tirta pengentas, dan tirta pemanahan. Untuk lebih lengkapnya kita lanjut aja yuk ke TKP. Iya, kita tiba di lokasi pertama yaitu tirta pembersihan ya. Jadi lokasi tirta pembersihan ini berada di Pura Pembersihan yang letaknya di sebelah barat dari pura utama. Umumnya lokasi dari tirta pembersihan ini berada di pintu masuk dari pura utama. Tapi memang ini tidak jauh sih dari pura utamanya, cukup berjalan kaki beberapa menit saja kita bisa mencapai lokasi pura utama. Sebelum masuk kita melukat dulu supaya pikiran kita menjadi lebih bersih ya. Iya, nah ini dia lokasinya. Iya, oke. Kita lihat dulu, tengok dulu. Ya, ini dia tirta pembersihan. Ya, di pintu masuk berdiri sebuah arca Hanuman yang gagah perkasa berlatar belakang awan mendung yang kelabu. Nah, saatnya kita masuk ke kolam tirta pembersihan. Jadi Sobat Pemilih bisa lihat sendiri ya, kolamnya sangat jernih dan banyak ikan-ikan kecilnya. Airnya juga dingin banget ya Sobat Pemilih ya. Jadi untung aja saya punya lemak yang banyak, jadi gak kedinginan nih terjun ke sini. Hehe. Ya, di sini tampak beberapa pengunjung juga yang melakukan pembersihan diri sebelum melakukan persembahyangan ya. Jadi kita antri dulu. Dan Sobat Pemilih yang ingin melakukan pembersihan diri ke sini harus membaca instruksinya terlebih dahulu ya, yang berada di depan balai atau di sebelah timur dari kolam ini. Jadi fungsi dari tirta pembersihan ini adalah untuk menyucikan ya, atau membersihkan sarana upakara atau banten dan diri ya sebelum melakukan persembahyangan. Jadi di sini sebelum melakukan pembersihan kita berdoa dulu ya dengan mengaturkan canang sari dan dupa. Ada juga yang mengaturkan daksina. Berdoa dulu supaya setelah melakukan ritual pembersihan ini baik pikiran, ucapan, perbuatan, serta badan fisik kita menjadi lebih bersih dan suci ya. Jadi saat ini saya collab lagi dengan Beli Gosaka. Jangan lupa kunjungi channelnya Beli Gosaka ya di Jericho 1111. Di situ Sobat Pemilih akan dapatkan banyak informasi tentang spiritual ya. Jadi ini Beli Gosaka sedang melakukan ritual pembersihan. Ritual pembersihan ini biasa dilakukan dengan meraup wajah atau mencelupkan kepala ke dalam air jumlah kelipatan 3 ya, misalnya 3, 5, 7 atau 11 tergantung kemampuan. Ya, setelah melakukan pembersihan di kolam tirta pembersihan ini, kita lanjut ke Pura Ulon ya. Jadi di Pura Ulon tersebut terdapat 2 sumber mata air yaitu tirta
pengelukatan, dan petirtaan ya. Jadi ini dia lokasi Pura Ulon Suranadi ya. Letaknya tidak jauh dari Pura Pembersihan tadi. Kalau berjalan kaki ya sekitar 5 atau 10 menit kita sudah sampai di lokasi. Oke, nah ini dia tampak depan dari Pura Ulon, dan di sini juga ada patung dari Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwi Cendra ya, yang menemukan lokasi ini ya. Jadi inilah sosok beliau ya. Oke, kita masuk ke dalam puranya dulu untuk melakukan persembahyangan ya. Jadi setelah melakukan pembersihan, kita lanjut bersembahyang di Pura Ulon ini. Sebelum masuk kita melukat dulu. Om Swastiastu. Iya, tepat di depan saya ada Balai Pawedan ya, yang merupakan tempat duduk dari pendeta Hindu saat memimpin upacara keagamaan. Ya, di dalam Pura Ulon Suranadi ini terdapat beberapa pelinggih ya, dan tepat di belakang pura ini terdapat hutan Suranadi yang merupakan sumber dari mata air Tirta tadi. Dan ini dia Tirta Pengelukatan ya. Tirta Pengelukatan ini fungsinya adalah sebagai sarana penyucian ya, alat-alat yang digunakan saat upacara keagamaan, kemudian penyucian bangunan, serta penyucian diri. Biasanya tirta ini diletakkan di depan pintu masuk dari setiap pura ya. Dan selain itu juga digunakan untuk memercikan atau mencucikan sarana upacara berupa canang sari dan bebantenan ya, yang merupakan simbol dari penyucian kedua atau menengah setelah dari tirta pembersihan tadi. Ya, tepat di bawah pohon besar ini terdapat sebuah kolam petirtaan yang sumber mata airnya digunakan sebagai tirta Wangsupada atau Bayang Cokor yang digunakan pada akhir persembahyangan sebagai simbol dari sembah dan bakti kita terhadap Tuhan, sehingga beliau berkenan memberikan air suci Amrita yang bermakna sumber keselamatan, kesehatan, dan panjang umur dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, ini dia tampak dalam dari gapura di Pura Ulon ya. Oke, selesai melakukan persembahyangan di Pura Ulon, kita menuju ke lokasi berikutnya, yaitu Tirta Pangentas. Jadi lokasi pura ini tidak jauh dari Pura Ulon yang tadi ya, kira-kira 50 meter sebelah barat dari Pura Ulon ya. Jadi di dalam pura ini terdapat dua sumber mata air juga yang digunakan sebagai Tirta Pangentas dan Tirta Pemanahan ya. Jadi di sebelah kanan ini ada kolam pemandian juga. Jadi kolam untuk pembersihan yang dikenal dengan kolam Tirta Pangentas. Tirta Pangentas ini umumnya digunakan saat upacara kematian ya, yaitu untuk memutus ikatan antara Atman dengan badan fisik sehingga sang Atman dapat menyatu dengan sang pencipta. Sumber lain juga mengatakan bahwa Tirta Pangentas ini dapat melebur hal-hal negatif dan sakit penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam. Ya, selanjutnya kita memasuki pura. Nah, di dalam pura ini terdapat beberapa bangunan, yaitu Balai Pawedan, kemudian Balai tempat menaruh banten atau sarana upacara, dan ada palinggih, serta terdapat sumur yang sumber mata airnya digunakan sebagai Tirta Pemanahan, yang fungsinya tidak jauh berbeda dari Tirta Pangentas yang di sebelahnya tadi, yaitu digunakan saat upacara kematian untuk memandikan jenazah agar jenazah menjadi suci secara lahir dan batin, sehingga sang Atman dapat menuju ke Brahman atau Tuhan dengan lancar. Ya, itu tadi ya Sobat Amelia, penjelasan singkat tentang fungsi dari Pancatirta yang ditemukan oleh Dang Hyang Nirarta di hutan Suranadi dalam perjalanannya menuju ke Pulau Sumbawa.
Jadi setelah dari Suranadi, beliau melanjutkan perjalanan ke timur yaitu ke Labuan Haji untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa. Sesampainya di Labuan Haji, Dang Yani Nirarta bertemu dengan Raja Selaparang yaitu Sri Aji Selaparang. Di sana beliau memberikan wejangan kepada raja tentang ilmu ketatanegaraan. Karena selain sebagai spiritualis, Dang Yani Nirarta juga cakap dalam ahli pemerintahan, kemiliteran, dan pengobatan. Tujuan beliau menuju Pulau Sumbawa adalah selain melakukan samadhi dan melakukan dharma, juga untuk menemui keluarga beliau yaitu Padanda Waren yang tinggal di Gunung Tambora. Dalam perjalanannya tersebut, beliau menemukan warga desa yang mengalami gagal panen akibat serangan hama pada lahan pertaniannya. Oleh karenanya, beliau membantu warga desa tersebut dengan memimpin doa agar usaha pertanian mereka berjalan dengan lancar. Alhasil, hama tidak menyerang lagi dan masyarakat desa berhasil dalam usaha tani mereka. Sehingga berkat jasa Dang Yani Nirarta, beliau dikenal oleh warga Sumbawa sebagai Tuan Semeru. Sesuai dengan asal beliau yaitu Jawa Timur, tempat lokasi Gunung Semeru berada. Sayangnya sesampai di Gunung Tambora, Dang Yani Nirarta tidak menemukan keluarga beliau yaitu Padanda Waren, di mana menurut informasi masyarakat, Padanda Waren telah lama meninggal. Oleh karenanya, Dang Yani Nirarta kembali ke Pulau Bali untuk melanjutkan perjalanan dharma beliau dengan melakukan samadhi keliling Bali dan berakhir di ujung selatan Pulau Bali yaitu Pura Uluwatu. Di Pura Uluwatu inilah Dang Yani Nirarta mencapai moksa, yaitu penyatuan sang jiwa dengan sang pencipta. Lokasi petilasan Dang Yani Nirarta saat ini dijadikan tempat suci oleh umat Hindu yang dikenal dengan Pura Dang Kahyangan. Oke, sekian dulu perjalanan kita kali ini tentang jejak Dang Yani Nirarta di bumi Lombok part 3 yaitu Pura Suranadi. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Salam rahayu rahayu rahayu.